Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, segenap keluarga jemaat Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Adapun nama-nama keluarga penghimpun ibadah kebaktian rumah tangga pada saat ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, yaitu keluarga Bapak Mainar Manala daerah pelayanan 1, keluarga Bapak Yordan daerah pelayanan 2, keluarga Julius Ponglimbong daerah pelayanan 3, keluarga Bapak Pasau B daerah pelayanan 4, dan keluarga Bapak Amos dari daerah pelayanan 5. Bapak Ibu, keluarga jemaat Tuhan, mari sama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, sehingga ibadah ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Dan ibadah kebaktian rumah tangga pada malam hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH. Kepada Ibu Pendeta dengan kasih kami persilahkan. Salam dan selamat sore buat seluruh jemaat Gereja Toraja Mamasa Jemaat Telo. Saat ini kita berada dalam ibadah keluarga, ibadah rumah tangga, dan kita akan ibadah dalam satu jemaat yang masing-masing keluarga sebagai penghimpun, yaitu keluarga Bapak Mainar Manala dari Dapel 1, keluarga Bapak Yordan dari Dapel 2, keluarga Bapak Julius Ponglimbong dari Dapel 3, keluarga Bapak Pasau B dari Dapel 4, dan keluarga Bapak Amos dari Dapel 5. Semua keluarga yang dikasihi Tuhan, baiklah kita akan bersama-sama dalam ibadah rumah tangga yang kita akan mulai dalam ibadah online. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk memulai ibadah kita, dan kita mengangkat pujian, "Ku masuk ruang Maha Kudus," untuk membawa kita masuk di dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah
Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, nats pembimbing kita dalam ibadah rumah tangga pada saat ini berkata demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu untuk membawa kita masuk dalam pelayanan firman. Saudara-saudara, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tunduk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, karena kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kuasa dan kasih-Mu yang melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali Engkau mengizinkan kami untuk bersama dalam ibadah rumah tangga yang diselenggarakan secara online. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami percaya bahwa kelima keluarga sebagai penghimpun dalam setiap dapel, Engkau berkati dengan hati yang penuh sukacita, bahkan seluruh jemaat-Mu untuk mengikuti ibadah keluarga ini. Sehingga kami dimungkinkan menikmati sukacita bersama dengan Tuhan dalam ibadah keluarga. Buka hati dan pikiran kami dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Allah untuk hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari kitab 1 Tawarik, pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. 1 Tawarik, pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerbu mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Geser. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, salam jumpa, shalom. Semoga damai sejahtera Allah tetap bersama dengan kita semua. Yang saat ini kita bersukacita karena kita dapat melakukan ibadah keluarga, sekalipun kita harus memakai cara online seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Tawarik pasal 14, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Lembaga Alkitab memberi judul Daud memukul kalah orang Filistin. Dan untuk memahami apa yang dilakukan Daud dan apa yang dilakukan Allah di dalam diri Daud, maka mari saudara-saudara sejenak kita merenungkan firman Tuhan ini. Dalam 1 Samuel 6 ayat 7, ada kata firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalimat ini saudara-saudara saya angkat untuk mempelajari kehidupan, pengalaman hidup Daud bersama dengan Allah. Kalimat ini terjadi dalam kehidupan Daud, dalam pemilihannya sebagai raja. Apa sebenarnya
kelebihan Daud dibandingkan dengan saudara-saudaranya, sehingga Allah memilih Daud sebagai raja di antara saudara-saudaranya. Kelebihan yang dimiliki Daud di hadapan Allah adalah Daud mau menerima dan melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab semua tugas dan pekerjaan yang diembankan kepadanya. Semua dilakukannya tanpa bersungut-sungut dan tanpa penyesalan. Yang kalau kita pikir saudara-saudara, seringkali manusia justru bersungut-sungut, justru berada dalam penyesalan ketika diberi tanggung jawab yang berat dalam hidupnya. Disinilah Tuhan dapat mengenal karakter Daud yang sesungguhnya. Karakter yang berkenan kepada Allah dan yang dapat dipercaya untuk menangani perkara-perkara yang lebih besar di pandangan Tuhan. Sikap yang melibatkan Tuhan dalam segala hal terbukti ketika Daud 2 kali sebelum mengambil langkah tetap mempersilahkan Tuhan untuk memberikan hak suaranya. Yang pertama, saudara-saudara, kita dalam bacaan kita ayat yang ke-10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Dan pertanyaan Daud yang kedua kepada Allah, Daud dalam ayat yang ke-14, Daud bertanya kepada Allah, apakah mereka harus kembali maju untuk berperang melalui cara penyerangan dari belakang mereka? Tetapi saudara-saudara, Tuhan menjawab Daud dengan hal yang pasti, karena Daud menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Setiap hal yang akan dilakukan Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Dan karakter inilah yang berkenan di hadapan Allah. Sikap inilah yang membawa Daud menjadi orang yang hebat dalam memikul tanggung jawab. Setiap hal dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana aku harus melakukan? Dan seterusnya. Bahkan dalam diri Daud ada rasa hormat yang sangat dalam yang ditunjukkan kepada Tuhan ketika dia berusaha untuk menghargai orang yang akan membunuhnya, yaitu Saul. Daud menghormati Saul sebagai pilihan Tuhan, sekalipun orang itu penuh dengan rasa iri dan akan berakhir kepada kebencian untuk membunuh Daud. Saudara-saudara, Daud begitu dekat dengan Tuhan dan belajar mengembangkan karakter serta perilaku yang baik di setiap kesempatan yang dilewati oleh Daud. Karakter yang benar dan baik dalam diri Daud, maka Allah memberikan kemenangan terhadap musuh-musuhnya. Bahkan Allah membuat Daud menjadi masyhur di segala bangsa. Dari sikap, karakter dan pengandalan akan Tuhan dalam diri Daud, kita belajar bahwa menjalani hidup kita harus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Karena kekuatan manusia bisa gagal, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah gagal dalam melakukan segala apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Kelima, keluarga
sebagai penghimpun yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat yang ikut dalam menyembah Allah. Marilah kita membenahi kehidupan kita dengan hidup mengandalkan Tuhan. Berkaca dari kehidupan dan karakter yang Daud perlihatkan dalam bacaan kita ini, saudara-saudara. Yang tentunya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa kita tidak melihat keberhasilan Daud, tetapi kita mulai melihat dari apa yang dilakukan Daud sampai ia berhasil untuk menemui yang namanya kemenangan. Kita melihat semua itu dimulai dari keintiman Daud kepada Allah. Karena itu kita harus juga membangun keintiman kita kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita membangun waktu yang begitu indah bersama dengan Yesus dalam setiap kesempatan hidup kita. Dengan demikian saudara-saudara, kita belajar untuk mendengarkan kata firman Tuhan. Kata Tuhan kepada hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam seluruh jalan hidup kita. Agar supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Atau kita tidak mengandalkan manusia yang ada di luar kita untuk melakukan segala perkara. Tetapi kita mengandalkan Tuhan. Karena manusia punya keterbatasan. Manusia tidak punya kekuasaan. Manusia bisa gagal. Tetapi Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Dalam kondisi yang kita hadapi sekarang ini saudara-saudara, janganlah mengandalkan kekuatan kita. Tetapi andalkanlah kekuatan Tuhan yang sanggup untuk memukul kalah setiap tantangan hidup kita. Dan itulah musuh-musuh kita. Musuh kita bukan sesama kita manusia. Tetapi musuh kita adalah setiap pekerjaan iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membangun karakter yang baik, sikap yang baik dalam menjalani hidup. Takluk kepada Tuhan, di bawah otoritas Kristus, maka kita akan mampu untuk melihat kemenangan demi kemenangan dalam setiap jalan hidup kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka mari kita masuk dalam saat teduh. Saudara-saudara, firman Tuhan memberi pelajaran yang terindah dalam hidup kita, yaitu membangun karakter untuk lebih baik dan benar di hadapan Allah. Dengan hidup mengandalkan Tuhan dalam seluruh jalan hidup kita. Tuhan akan membuka jalan ketika kita berserah kepadanya, dan Ia akan memberikan kemenangan yang pasti dalam setiap menghadapi tantangan hidup. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama membawa ungkapan syukur kita dan persembahan syukur kita. Kita akan iringi dengan pujian Bapa Sorgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal
Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kebenaran firman-Mu menyapa kami pada saat ini, yang kembali membangunkan hidup iman kami. Di saat beberapa waktu lamanya Tuhan, kami menghadapi tantangan yang amat berat, yaitu wabah virus corona. Sehingga kami tidak dimungkinkan untuk melakukan ibadah keluarga. Tuhan, saat ini kami bersuka cita, sebab firman memberikan kekuatan kepada kami, semangat kepada kami untuk menjalani hidup, di mana firman-Mu mengajarkan kami untuk membangun karakter yang baik dan benar di hadapan Allah. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau dalam seluruh jalan hidup kami. Dan kami tetap percaya berlindung di dalam sayap pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami aman terpelihara. Kami berada dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Bentuklah kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dalam setiap jalan hidup kami. Melalui syafaat ini, kami berdoa buat keluarga Bapak Mainar Manalah, Dapel 1, keluarga Bapak Yordan, Dapel 2, keluarga Bapak Julius Ponglimbong di Dapel 3, keluarga Bapak Pasau B, Dapel 4, dan keluarga Bapak Amos di Dapel 5. Kelima keluarga sebagai penghimpun dalam ibadah rumah tangga ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tilik dan selidikilah mereka pribadi lepas pribadi, agar supaya mereka mampu melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dalam tuntunan Roh Allah yang kudus. Berkati bapak rumah tangga dan ibu rumah tangga dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, di tempat di mana mereka mencari nafkah, dalam keluarga, dalam ladang-Mu, dalam masyarakat di mana mereka hidup. Jadikan mereka saksi-saksi Kristus yang hidup dalam berpengharapan kepada Yesus Kristus. Berkati semua pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan berkat dalam kehidupan tiap-tiap rumah tangga jemaat Tuhan. Kami percaya ibu rumah tangga Engkau juga memberkati, memberikan hikmat, sehingga mereka boleh menjadi pendamping yang setia untuk mengangkat tugas dan pelayanan dalam keluarga mereka maupun dalam masyarakat di tempat di mana Tuhan mengutus mereka. Jadikan bapak dan ibu rumah tangga sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak-anak mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa, Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam tiap-tiap keluarga, dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pertumbuhan fisik maupun pertumbuhan iman. Kiranya Tuhan melindungi dan menjagai mereka, sehingga mereka bertumbuh dalam fisik yang sehat, terhindar dari berbagai sakit penyakit, secara khusus yang kami hadapi sekarang, virus corona. Supaya anak-anak Tuhan tetap sehat, untuk menikmati kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Dan anak-anak Tuhan pula bertumbuh di dalam iman, tahu untuk memberi yang terbaik dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh jalan hidup mereka, dalam penggapaian cita-cita di bangku pendidikan masing-masing.
Kami percayakan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Sebab kami tahu Engkaulah yang membentuk anak-anak-Mu. Engkau yang merencanakan masa depan mereka. Engkau juga yang akan menuntun dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu untuk melewati masa-masa pendidikan mereka. Kami percaya keberhasilan demi keberhasilan akan dituai oleh anak-anak Tuhan. Dan mereka bertumbuh dalam kedewasaan iman untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan yang membutuhkan lapangan pekerjaan setelah mereka selesai dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong buka jalan supaya anak-anak-Mu juga boleh menemukan pekerjaan yang layak dalam hidup mereka. Dan melalui pekerjaan itu mereka berkarya untuk Tuhan Yesus. Menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Untuk dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan nantinya ke dalam tangan hidup mereka. Ya Bapa, kami percaya. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Kami aminkan firman Tuhan ini buat anak-anak Tuhan yang saat ini mencari lapangan pekerjaan dan menyelesaikan studi mereka. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua sukacita yang dialami oleh semua keluarga, kelima keluarga penghimpun dalam ibadah rumah tangga ini. Engkau berkati Tuhan, supaya mereka juga senantiasa bersyukur dalam hidup mereka atas kasih dan kebaikan Tuhan yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di dalam sorga, seluruh jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati dalam tiap-tiap keluarga. Jadikan mereka keluarga Kristen yang berkarakter hidup benar dan baik di hadapan Tuhan. Selalu mengabdikan hidupnya kepada Tuhan melalui tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Dan mereka tahu bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dengan memberikan persembahan tubuh, roh, dan jiwa mereka, bahkan harta benda mereka, sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, semua yang dinikmati oleh seluruh jemaat-Mu adalah berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dan karena itu, ajarlah kami untuk selalu memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Seluruh majelis yang sudah mengangkat pelayanan. Bahkan peliputan siaran, penyiaran kebenaran firman-Mu melalui online. Engkau berkati Tuhan, sehingga saudara-saudara kami boleh menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan dalam talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seru sembahyang kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru dan berserah kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan menerima berkat Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita angkat satu pujian
Engkau jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kelima keluarga sebagai penghimpun, dan menyertai seluruh jemaat Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai dan jemaat silahkan duduk. Selamat malam. Demikianlah rangkaian ibadah kebaktian rumah tangga saat ini telah selesai. Terpuji nama Tuhan. Mewakili semua keluarga penghimpun, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani ibadah saat ini. Tuhan Yesus sumber segala berkat akan selalu memberkati Ibu Pendeta bersama keluarga, dan terima kasih yang sama diucapkan kepada semua keluarga penghimpun yang telah menerima dan mengikuti ibadah saat ini. Kasih Tuhan Yesus akan selalu memberkati kehidupan kita masing-masing. Sekian dan selamat malam.